Halo netizen, sekarang kita ada Toyota Previa tahun 2002. Nah, ini mobilnya lagi ada di KJM Garage Bursa Mobil Blok M ya. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Dilepas di 93 juta rupiah nego. Nah, kuncinya seperti ini, kayak kunci colok biasa dan ada tombol lock dan unlocknya aja. Yuk langsung kita masuk aja. Ini interior juga masih kinyis banget. Dia fabric seat dan motifnya tuh kayak mobil-mobil 90-an gitu ya, kayak bunga-bunga gitu. Dan ini juga bahannya fabric. Untuk di pengemudi ini joknya cuma ada recline, terus ada height adjuster dan dia juga bisa di sliding ya di sini. Oke, yuk langsung kita masuk aja. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam Toyota Previa. Yuk langsung kita nyalain aja ya. Kita injak rem dan kita putar kuncinya. Oke, yuk kita nyalain. Oke, masih mulus. Oke, yuk kita tutup aja. Nah, seperti biasa kita akan mulai dari setir ya. Untuk setir ini masih bahan karet dan khasnya Toyota zaman segini ya. Bentuknya 4 palang simple gini aja dan pengaturannya dia di sini. Dia di kebawahin dan dia bisa tilt tapi belum teleskopik. Yang lucunya adalah kalau misalnya kita mainin tiltnya, si gear shifternya ini yang dia modelnya di steering column itu juga ikutan naik turun tuh. Lucu ya. Yuk kita naikin lagi. Nah, di sebelah kanan ini ada cruise control. Untuk cruise controlnya di sini dan ada switch lampu ya. Dia nggak ada fog lamp, jadi cuma lampu utama ada dan sudah auto headlights juga sih. Yang sebelah kiri ini untuk wiper, dia ada intermittent timer depannya dan ada intermittent belakang. Nah, yang lucu adalah dia kan kalau mobil van, minivan kayak gini kan biasanya speedometernya emang di tengah. Nah, tapi di depan pengemudi itu tuh dia diisi dengan lampu-lampu warning ya, kayak ini untuk lampu bensin, lampu rem tangan, lampu seat belt dan lampu indikator persneling. Jadi di depan itu kosong dan speedometernya ada di sebelah sana. Kayak lebih dekat dengan line of sight pengemudi gitu loh, jadi cuma ngelirik itu cuma dikit aja ke bawahnya, nggak harus ke balik setir. Dia isinya ada tachometer, speedometer yang JDM banget ya, 180 km/jam walaupun ini spek Australia. Di situ ada layar kecil, ada odometernya, odo udah 99.800 km. Dan untuk ganti-ganti odo tripnya dari sini ya, tombolnya ada trip A, trip B, udah odo aja. Terus ada fuel gauge sama temperatur mesin. Lanjut lagi di sebelah sini itu ada tempat penyimpanan ya buat naruh barang. Tapi udah tempat penyimpanan doang, kayak buat naruh karcis. Di sini juga ada tombol untuk ngeredupin panel instrumen dan cuma ada 3 setting. Ini paling terang, ini sedang, ini gelap. Udah segitu doang. Lanjut lagi ke samping. Dia ada ventilasi AC di sini, bisa dibuka tutup. Di bawah ada pengaturan spion. Dan ini ada tempat karcis lagi. Di bawah di sini ada pedalnya yang cukup normal dan ada footrest juga, dan dia model parking brake-nya yang diinjek ya, kayak Alphard gitu, Alphard lama. Sama di sini ada tuas pembuka kap mesin. Untuk di pintu di atasnya ini plastik keras dan di sini ada fabric yang sama seperti di jok, handle plastik, ada window lock serta dia juga sekaligus kunci sunroof belakang ya. Terus ada central lock juga, auto up down power windows. Dan di bagian bawah ada speaker, cup holder sama door pocket sama lampu pintu. Untuk filter ada di sini. Dan oh ya, hampir lupa, di sini tuh ada tuas pembuka tangki ya. Nah, berlanjut ke atas, sun visornya ini gede dan ada selipan kartu, ada vanity mirror sama lampunya juga. Di tengah spion sudah manual dimming, ada lampu baca di sini. Terus di sebelah kiri sini ada sun visor yang ada cermin dan lampunya juga. Ini kayaknya ada antena untuk head unit ya. Terus lanjut ke tengah, di sini atau ada head unit yang sudah aftermarket, jadi udah diganti. Ini merek apa nih? Nggak tahu deh merek apa. F something. Di sebelah kanannya ada tombol hazard dan untuk transmisinya dia tadi ya seperti gue bilang, dia column shifter dan kayak tembakan misil gitu ya. Nah, dia automatic torque converter 4 speed, ada loginnya juga. Dan ada ini juga nih, overdrive di sini.
Terus di bawahnya head unit ada ventilasi AC dan pengaturan AC-nya. Dia sudah single zone climate control, bisa temperaturnya di sini ngaturnya. Terus ada tombol untuk offset temperatur, sirkulasi udara, ganti arah AC, pengaturan jam digitalnya di sini, defroster depan, defogger belakang, mode AC, fan speed, terus ada off dan auto climate. Di sini ada tombol kosong yang mungkin kalau di luar itu jadi tombol untuk temperatur pengemudi ini ya, penumpang depan. Di bawah sini ada 2 buah cup holder, terus ada power outlet, dan sebelahnya asbak yang ada lampunya juga. Jadi kalau lampu senjanya nyala itu ada lampunya gitu. Di sebelah sini juga ada tempat penyimpanan gini ya, kayak ya bisa jadi tempat sampah atau tempat penyimpanan biasa. Di tengah ini kosong, nggak ada center console, dan jok depan ini udah dapat armrest yang ini adjustable, bisa ditinggiin gitu ya. Yang sebelah kiri juga paling bawah segini, bisa diseginiin, seginiin, dan seterusnya. Di sebelah kiri ini juga lacinya double ya, sama seperti di sisi pengemudi. Di sini ada laci atas sama laci bawah. Kalau yang pengemudi kan tadi di sini agak beda ya, karena nggak mungkin taruh sini kan. Dan ya cuma segini aja sih untuk di bagian interior depan. Yuk sekarang kita lihat ke interior tengahnya. Nah sekarang kita masuk ke interior tengahnya. Untuk di interior tengah dia juga modelnya captain seat ya. Jadi di sini tuh ada armrest yang bisa diturunin buat menyangga tangan. Begitu juga di yang sebelah kiri. Dan ini juga pengaturan banyak ya. Yang ini untuk recline, yang ini untuk nge-slide gini. Jadi banyak settingannya. Dan untuk masuk kita juga dikasih ini ya, grab handle buat memudahkan akses ingress dan egressnya. Oke, sekarang kita tutup. Nah, ini adalah posisi jok tengah yang cukup sedang ya kalau misalnya di mundurin paling full. Ini udah paling full nih. Wow, lega banget. Lega sekali. Dan kalau misalnya kita majuin paling full, bisa sampai mentok banget sih emang. Ya kalau misalnya ada orang di belakang, bisa lah kita seginiin gitu ya. Dan ini di belakangnya masih lega banget, nanti kita lihat. Nah di belakang jok depan ini juga ada seat back pocket ya, di kiri kanan. Terus untuk di pintu di sini ada tuas untuk membukanya, sama di sini ada kayak central lock, switch for windows, ada asbak di belakang, lucu juga. Sama di bawah ada door pocket sama ini ya, cup holder, lumayan panjang door pocketnya. Di atas ada grab handle, ada ventilasi AC, dan ada tombol untuk lampu baca. Sama di sini ada tombol untuk ngikut bukaan pintu ya. Sama ada tombol untuk membuka sunroofnya, atau kalau di sini sih ngomongnya moonroof. Dan ini cukup lega ya, jadi kayak di Alphard juga. Nah, dan ini paling mundur. Untuk nutup juga sama, dia elektrik. Nah, kalau misalnya kita pencet dia kayak berhenti setengah gini. Kalau mau nutup sampai full, kita dorong lagi tombolnya. Oke, plafonnya juga bisa ditutup dan bisa dibuka. Oke, terus hampir lupa ya, di sunroof depan ini juga modelnya kayak Alphard gitu, yang modelnya dijeglekin ke atas biar angin bisa masuk, tapi nggak bisa dibuka sama seperti di kaca yang tengah sini. Dan ya untuk di tengah sih kayak cuma segini aja. Ya sekarang kita masuk ke baris ketiga. Kayak lebih menarik sih di bagian baris ketiganya. Nah, untuk masuknya tinggal kita recline aja, terus kita ini ya, kita sliding jok baris keduanya ini sampai depan. Nah, lega banget ya, bisa kita lihat nih. Nah, ini kalau misalnya kita mundurin, nah dia emang saya agak suka ngunci gitu ya. Dan coba kita lihat nih ya. Ini kalau misalnya di posisi slider paling depan bisa segini, dan ini slider yang paling mundur ya. Ingat ya, ini jok baris kedua yang paling mundur. Wah, lega loh. Ini paling mundur aja segini loh. Ini dapat 3 jari, not bad. Gue tinggi 170 cm dan orang dewasa ternyata masih muat ya di belakang sini. Jadi bisa duduk tiga sih sebetulnya, tapi kalau orang segede gue kayaknya berdua aja sih udah pas ya. Sama di tengah sini juga ada armrestnya, sama seperti di depan.
Terus ada tempat penyimpanan juga di sini, ada speaker, ada cup holder di sini. Begitu juga sama di sebelah kiri, tempat penyimpanan, speaker, cup holder, tempat penyimpanan lagi. Dapat seat belt juga ya pastinya di sini, ada grab handle sama coat hook. Ventilasi juga dapat dan ada lampu baca individual. Sebelah kanan juga ada. Oke. Not bad. Yuk sekarang kita lihat ke eksteriornya aja. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya ya. Untuk mesin, dia menggunakan mesin 2AZ FE 2400 cc 4 silinder naturally aspirated ya. Tenaganya 160 PS dan torsi sekitar 220 Nm. Dan dia transmisinya 4 speed automatic torque converter ke roda depan. Dan surprisingly ada juga yang versi manual, tapi kayak cuma di negara Jepang ya. Oke, kita tutup aja. Nah, untuk di desain lampu depan ini juga mirip-mirip seperti Previa generasi pertama yang kayak telur gitu mukanya, dan ini tuh rata nih kalau misalnya kita lihat dari samping tuh, dari atas tuh kayak telur, bener-bener kayak nukik banget deh. Nah, untuk lampunya juga ini masih semua serba halogen. Cuma yang unik adalah tuh kalau dia ngedim, dia itu yang lampu dimnya juga main ya, dan ada lampu dimnya sendiri. Fan-nya ada di sini halogen dan ada ventilasi di bawah, tapi bukanan fog lamp ya. Nah, untuk velg dia kayak velgnya ini ya, kayak velgnya Rush yang generasi pertama gitu. Dia menggunakan ban Bridgestone apa nih, Turanza AR20 yang berukuran 215/60 R16. Di depan remnya sudah disc brake dan ada lampu sen di fender samping, tapi bukan di cover spion. Di atas ada roof rail dan bener-bener kayak minivan Amerika gitu ya kalau dari samping gini. Nah, lanjut ke belakang. Ini lampunya juga masih serba halogen ya. Di sini ada lampu senja, ada lampu rem, terus ada lampu sen dan ada lampu mundurnya juga di situ. Tapi yang di bagian sini tuh kosong, jadi cuma reflektor aja. Begitu juga di garnish bagasi sini. Di bawah itu ada sensor parkir tambahan dari pemilik sebelumnya dan ada reflektor di ujung bumper kiri kanan. Ada wiper di kaca belakang, ada defogger juga, dan ada high mount stop lamp di atas di bagian spoilernya. Nah, untuk bagasi, nah ini bagasinya. Kalau misalnya di jok baris ketiga lagi tegak nih, emang cuma segini doang ya, typical MPV lah ya, nggak begitu gede. Dia juga ada ini nih, tuas yang di bagian sini untuk ngedorong si jok baris ketiganya ini. Jadi kalau misalnya kita butuh ruang lebih, itu tinggal dorong aja. Bahkan kalau misalnya si jok baris keduanya itu didorong sampai full juga, ini bisa lebih ke depan lagi. Jadi lega banget ya pokoknya di belakang sini. Dan untuk mundurin juga tinggal mundurin dari sini. Tadi ya di belakang sini ada seat belt untuk penumpang baris ketiga. Di sebelah kiri juga ada power outlet buat nge-charge. Dan ada lampu bagasi, serta ada tempat penyimpanan untuk toolkit sama dongkrak. Oke. Yuk kita tutup aja. Ya, oke, cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Previa tahun 2002 kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, mobil ini lagi ada di KJM Garage Bursa Mobil Blok M. Nanti untuk kontak personnya bisa lihat di description di bawah aja. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.